Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita segera mulai ibadah kita, ibadah kaum muda. Nyanyikan pujian nyanyian tambahan ku ada sebab anugerahmu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri menyanyikan pujian ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Dari atas ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Dari atas sekali lagi ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kor kita angkat tangan kanan. Terima kasih terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada semua hanya karena anugerah, hanya karena kemurahan-Mu yang masih Engkau nyata limpahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Ibadah ini Tuhan tolong urapi dengan urapan Roh-Mu yang suci dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpin pujian, pemain musik, singer, semua kami memuji Tuhan, sampai pada pemberitaan firman-Mu diurapi dengan Roh-Mu yang suci. Yang lain di tengah jalan juga lindungi sertai, tiba dengan selamat beribadah bersama dengan kami. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, menggoda, merintangi saat-saat kami memuji Tuhan, saat mendengar firman-Mu nanti semua pekerjaan iblis kami usir dalam nama Yesus. Pergi dari Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Lanjut pujian kita dari nyanyian tambahan Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku
selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Dari atas kembali, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia, tetap setia mengandalkannya. Kor. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan, kita yakin percaya Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Diberi ruang kesaksian bagi kamu yang menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian nyanyian rohani 284, keindahan di dalam Yesus, kunci D 284. Kita bagi berdiri menyanyikan pujian ini. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubari, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis tiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Silakan duduk. Lanjut pujian kita dari nyanyian tambahan Pelangi Sehabis Hujan, kunci C ya, D. Pelangi sehabis hujan, kunci D. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak
harta yang tak ternilai dan abadi. Dari atas tempat. Jalan hidup ku tak selalu tanpa kabut yang pekat, tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. Namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelang, kita angkat tangan kanan, sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Puji Tuhan. Biarlah seperti pelangi sehabis hujan, begitu janji kasih setia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian lama, masa muda sungguh indah. Masa muda sungguh indah. Masa muda sungguh indah, hidup penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Hidup penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Masa muda, masa yang indah jika kita selalu dekat dengan Tuhan, ya. Kita siapkan hati mendengar firman. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian tambahan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
menyertai. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari atas kembali. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kita katakan sekarang. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau tidak pernah janji langit selalu biru dalam kehidupan kami. Kami selalu mengalami langit yang kelam Tuhan, yang gelap. Tetapi satu hal, bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Mau langit biru atau gelap, Tuhan selalu menyertai kami. Itu sebabnya kami tidak menyerah kalah, tidak berputus asa, tapi kami menyerah sepenuh kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kami, masa depan kami, studi, pelayanan kami semua, keluarga kami, bahkan rumah tangga semua kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Itu sebabnya kami rindu, Tuhan tolong urapi kehidupan kami semua. Mulai dari hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang daripada Tuhan. Kami yang mendengar juga, mendengar siaran ulang juga, dimanapun semua, Tuhan tolong urapi kami untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Sehingga firman-Mu kami terima bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui kami sampai membawa kami masuk ke kota Yerusalem baru bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, menggoda, merintangi, roh ngantuk, roh najis, karena saat iman main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Bukakan firman-Mu di tengah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kemurahan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, kita kembali dalam suratan 1
Yohanes pasal yang ketiga. Ini ibadah kaum muda, kita mempelajari dalam suratan 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya. Sekarang masuk pada ayat yang ke-19 sampai 21. Boleh saudara lihat di depan. Kita mulai malam ini kita masuk pelita yang kelima, ya. Coba dilihat ini, kita mulai malam ini nih, pelita yang kelima, ya. Pelita yang kelima, ini pelita 1, 2, 3, 4 sudah. Sekarang pelita kelima itu 1 Yohanes 3 ayat 3, 19 sampai 21. Yaitu orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan. Orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan, ya. Di sini ada 7 pelita di pembagian dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, ya. Mulai ayat 1 sampai 24. Dia ada 7 pelita di situ, ya. Kita masuk pada pelita yang kelima, yaitu orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan. Jadi kalau kita percaya itu kita berani dan bebas, bukan berarti seenaknya, ya, bukan. Ya, bebas di sini bukan berarti seenaknya bebas berbuat dosa, bebas berbuat tidak baik, enggak, ya. Apa artinya nanti? Mari kita pelajari, ya. Orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan. Pertanyaannya sekarang, kapan orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan? Kapan orang percaya memiliki keberanian dan kebebasan? Nah, kapan orang percaya itu memiliki keberanian dan kebebasan? Coba kita baca sekarang 1 Yohanes 3 19 sampai 21. Tadi pertanyaannya kapan orang percaya itu memiliki keberanian dan kebebasan. 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh, perhatikan, jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ya, kalau kita tertuduh, Tuhan lebih besar, ya, dari kuasanya dari kita. Dia mengetahui segala sesuatu yang ada di hati kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, hati tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ini yang kita pelajari, ya. Jadi kapan orang percaya itu memiliki keberanian dan kebebasan? Jawabannya saat-saat hati kita tidak lagi menuduh kita. Jawabannya saat hati kita tidak lagi menuduh kita. Jawabannya saat hati kita tidak lagi menuduh kita. Nah, sudah, maka saat itulah kita berani, kita memiliki keberanian, begitu, ya. Maka saat itulah kita memiliki keberanian. Nah, maka saat itulah kita memiliki keberanian dan kebebasan untuk mendekati Tuhan. Kalau hati menuduh, tidak berani. Coba perhatikan, kalau hati kita menuduh, ya, menuduh mendekati orang aja tidak berani. Coba misalnya hati menuduh ada sesuatu yang salah, mau dekati orang tua aja tidak berani pasti. Kalau hati menuduh itu, ya, mendekati Tuhan tidak berani, ya, mau ke gereja tidak berani. Kalau hati menuduh, ya, tapi kalau hati tidak menuduh tidak ada masalah. Mau ketemu kah, mau bagaimana kah, tidak jadi masalah. Tapi kalau hati menuduh tidak berani. Mau ketemu dia, mau dekat dia, menjauh, pasti selalu menjauh. Jadi kalau ada orang selalu menjauh, itu berarti jujur ada hati, ada sesuatu. Ya, sebenarnya hatinya masih menuduh, belum berani dia mendekat. Ya, itu berarti terlebih kepada Tuhan. Pasti ada sesuatu, tidak mungkin tidak. Ya, mari, itu kalau hati sudah menuduh. Boleh, sudah berani. Sebaliknya, kalau hati kita menuduh, sebaliknya sekarang. Sebaliknya, jika hati menuduh, kita tidak berani mendekati Tuhan, bahkan mendekati sesama. Kalau hati menuduh, ya. Sebaliknya, jika hati kita menuduh, kita tidak berani mendekati Tuhan, tidak berani mendekati sesama. Kita tidak berani. Kalau hati menuduh, ya. Coba misalnya lama tidak ibadah, hatinya menuduh, mau mendekati pendeta, lari, betul toh? Saya ketemu di jalan, ketemu di tempat-tempat perbelanjaan, di pasar. Misalnya dibilang, ada om di sana. Kalau yang bilang ada om itu setia ibadah.
Kalau temannya ini yang bilang ada om di sana, kasih tahu ke dia tidak pernah ibadah, pasti hatinya menuduh. Ayo kita, ayo belok saja, jangan dilihat oleh saya lama tidak ibadah. Menuduh hatinya, Ya, tidak berani dia dekati Tuhan, apalagi dekati sama, tidak berani dia. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sekarang, kapan hati kita menuduh? Pertanyaan lagi, kapan hati kita menuduh kita? Begitu ya? Pertanyaan, kapan hati kita menuduh kita? Tadi, kapan orang percaya itu memiliki keberanian? Saat hati tidak menuduh. Sekarang, kapan hati kita menuduh kita? Jawabannya, saat kita berbuat dosa. Bisa ngerti? Jadi saat kita berbuat dosa, di situ hati kita menuduh. Misalnya dosa dusta, kau bohong tadi. Misalnya dosa dosa kebencian, menuduh pasti. Apalagi dosa mencuri, menuduh pasti. Kau curi tadi uang si anu, kau bohong sama orang tua, uang sekolah kau bohong, kau bilang kau sekolah padahal bolos, menuduh. Itu hatinya menuduh saat berbuat dosa. Kapan hati kita menuduh kita? Saat kita berbuat dosa atau jatuh dalam dosa. Terutama dosa, ya, kapan hati kita menuduh? Saat berbuat dosa atau saat jatuh dalam dosa, terutama dosa kejahatan. Itulah dosa cinta uang, dosa kejahatan. Boleh dijabarkan ya, atau A boleh. Jatuh dalam dosa yaitu A, dosa kejahatan, sama dengan cinta akan uang. Terus poin berikutnya B, dosa kenajisan. Itu menuduh. Kalau kita jatuh dalam dosa kejahatan, mencuri, itu menuduh nanti. Terus juga dosa kenajisan. Kalau kita berbuat najis, mulai pandangan najis, pikiran najis, hati sampai perbuatan, nanti menuduh hatinya. Kau lihat-lihat yang najis-najis, menuduh hatinya. Ya, kau berbuat yang najis, menuduh hati pasti menuduh. Ya, terus ada juga dosa C, dosa kebencian. Dosa kebencian. Ini menuduh terus ini, 3 dosa ini. Ya, lihat saya, kalau dibaca di dalam Markus 7 21 sampai 23, ada 12 dosa di dalam hati ini. Ingat, meja roti sajian diisi 12 roti. 1 ketul, 1 susun 6 buah, 1 susunnya 6. Jadi 2 susun toh 12. Meja itu gambaran hati kita. Jadi hati manusia 2 kemungkinan. Coba lihat sini. Bisa diisi firman 12 roti, kalau tidak bisa diisi 12 dosa. Hati ini gudang, tahu? Gudangnya dosa. Sumbernya dosa itu dari hati semua. Makanya dibilang ya, apa yang masuk bukanlah yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari dalam, dari hati, itu yang menajiskan. Jadi kalau 12 dosa itu dikelompokkan, itu hanya 3. Dosa kejahatan tadi, dosa kenajisan tadi sudah ditulis, dosa kebencian. 3 dosa ini dari 12 kalau diperkecil ya, itu hanya 3 tadi. Dosa kejahatan, dosa kenajisan, dosa kebencian. Ini yang seringkali kalau kita perbuat, ini yang menuduh. Ini yang menuduh terus ini. Kau jahat, kau mencuri, kau najis, kau benci pada seseorang, kau tidak senang dengan si anu, kau sakit hati, kau tersinggung, kau masih marah. Menuduh terus dia menuduh. Kelihatan itu dari mukanya, kelihatan. Mukanya muram, tidak bisa berseri, tidak seperti biasa. Kecuali bawaan lahir memang muram terus. Tahu? Ada orang gitu bawaan lahir gini terus. Mulai dari kecil. Biar dikeliti-keliti pun terus gini. Itu ya memang begitu. Tapi kalau tidak begitu orangnya, tapi tiap hari muram terus, berarti ada sesuatu. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Pasti ada sesuatu. Nanti hatinya menuduh terus itu. Terus menuduh. Kau masih tersinggung, kau masih sakit hati, kau masih benci. Setan itu terus menuduh, seperti mendakwa, ngerti ya? Terus dia menuduh. Kau tidak senang sama orang tuamu atau sama temannya. Kau kalau si anu ngomong, kau sentimen terus. Kalau si anu ngomong, kau tidak senang. Terus dia menuduh. Terus dia menuduh hatinya. Terus dia menuduh. Bisa paham ya? Sekarang mari. Sudah? Jadi hati menuduh, akibat kalau hati terus menuduh. Apa akibatnya kira-kira? Kalau hati terus menuduh, kita tidak bisa tenang. Akibat hati selalu menuduh, begitu aja ya. Akibat hati yang selalu menuduh. Akibat hati kalau selalu menuduh, maka hati kita tidak tenang, tidak damai. Tidak damai. Apalagi selalu gelisah. Kalau
dia tidak suka sama seseorang itu duduk di sampingnya. Nah, cuma sekarang kan karena corona ini kursi agak jarak-jarak ya. Kalau dulu, wah kursi dekat-dekat. Bisa tidak senang dia, udah panas dia, udah geser-geser begini terus dia. Ah ini yang di sampingku ini, kenapa kok duduk di sini ini? Nah itu sudah. Ya, mari gelisah dia, tidak bisa tenang dia, gelisah. Ya itu ciri-cirinya di situ orang itu. Tidak tenang, tidak damai, selalu gelisah. Ya sudah, hidup dalam kecemasan. Lanjut terus, takut dia terus, takut dia. Jangan-jangan si Anu datang hari ini, takut dia. Nah, takut, terus lagi stres dia nanti. Ya, stres, bahkan hidup penuh dengan air mata. Stres dia pasti, stres. Orang ini cepat tua ini orang ini. Tua sekali. Sekalipun seumuran dengan kita, seolah-olah dia sudah kepala, sudah 10 tahun bedanya. Cepat sekali tua orang ini. Nah, biarpun dia ke salon tiap hari tetap tua. Bagaimana di salon pun waktu dicela aja dia begini. Coba bisa bayangkan ya kalau kaum muda itu. Waktu dipasang celak yang di ini apa ini namanya? Yang di mata itu supaya besar katanya matanya kelihatan. Waktu dicela aja gini terus. Jadi begitu dibuka, belang-belang. Kalau lagi berkerut gini, dikasih garis, kalau dibuka nanti belang-belang. Pasti belang-belang. Nah, itu tidak pernah bahagia orang semacam terus menuduh hatinya, terus menuduh. Sudah? Sekarang bagaimana caranya supaya hati kita tidak menuduh? Nah, ini sekarang. Bagaimana cara? Sekarang bagaimana caranya supaya hati kita tidak menuduh kita lagi? Bagaimana caranya supaya hati kita tidak menuduh kita? Ya, ayo. Nah ini mungkin Tuhan tolong, ini sudah berapa lama ini ya firman selalu muram-muram terus. Ya, bisa saja ada yang muram di antara kita ini. Ya, biasanya gitu kalau tentang muram-muram pasti ada yang muram. Biasanya gitu. Ini pada kaum muda ya ini memang saya tidak buat-buat. Kalau hati tidak menuduh, kita berani mendekati Tuhan. Tapi kalau hati menuduh, ya tidak berani dekati Tuhan. Apalagi dekati sesama. Sekarang bagaimana caranya supaya hati kita tidak menuduh terus, tidak menuduh terus? Nah, sekarang jawabannya kita harus mengakui dosa-dosa kita. Tidak ada cara lain. Kalau saudara muram, cemberut, benci pada seseorang atau berbuat jahat, berbuat najis atau benci, tidak ada jalan lain kecuali lewat mengaku dosa. Tidak ada jalan lain. Harus mengaku. Maaf saya tidak senang dengan kau selama ini. Harus ngaku, tidak bisa tidak. Cuman itu jalannya. Kalau sedang tidak akui, tetap pasti hatimu menuduh. Terus menuduh, terus menuduh. Ya, makanya kalau orang tidak baik ke kita, terus kita berbuat baik. Kalau orang tidak sapa, sapa terus dia. Ya, ingat kebencian itu diawali tidak mau menyapa dengan ramah. Saya selalu sampaikan itu. Kalau orang saya sapa tidak dianggap, terus sebut. Tidak masalah. Ya, supaya kita juga tidak benci. Itu rahasianya. Ya, mari. Kalau dia tetap tidak mau, dia benci, urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita tidak ada kebencian. Ya, coba lihat saya. Kalau orang lewat, saudara sapa, terus tidak mau sapa, cemberut. Saudara tidak sapa, diam, tidak sadar, lama-lama kita jengkel. Betul loh? Lama-lama kita benci. Ini orang saya lewat, mukanya begitu, kan salah kita akhirnya. Makanya jangan, jaga hati. Makanya di Amsal 4 ya ayat 23, jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati tidak dijaga, hidup kita menderita. Tergantung hati itu hidup itu. Tergantung hati. Ingat firman tadi malam ya, ibadah PA ya. Tenggelam tidaknya seseorang bukan ditentukan besar kecilnya angin gelombang. Betul loh? Tapi tenggelam itu ditentukan apa? Hati. Petrus tenggelam begitu dirasa tiupan angin. Tenggelam. Bukan dilempar angin sakal. Enggak. Cuman dirasa. Tenggelam. Ketika dirasa tiupan angin. Makanya perasaan itu dijaga. Perasaan kita rasa enggak enak. Loh, saya rasa enggak enak. Dia kayak enggak enak dengan saya. Terus berbuat baik. Terus kita berbuat baik. Sapa dia, enggak mau jawab, terus sapa. Urusan dia kalau dia benci. Yang penting kita tidak ada kebencian. Ya, ayo tolong. Sudah, kita harus mengakui. Jalan keluar caranya kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ada 2 macam bentuk dosa yang harus kita akui.
Banyak, tapi 2 ini aja cukup. 2 macam bentuk dosa yang harus kita akui. Ibrani 12 1 sampai 2. 2 macam bentuk dosa yang harus kita akui. Ya, ayo perhatikan ya. 2 macam bentuk dosa yang harus kita akui. Ibrani 12 ayat pertama. Boleh ya? Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mempunyai banyak, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba tolong garis bawahi. Tadi ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Beban dulu, ya beban, terus dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, di garis bawah juga merintangi. Mari kita pelajari. Ada 2 di sini ya, dan seterusnya baca sendiri ya. Yang pertama, dosa yang membebani. Ya, ditandai tadi, beban dosa. Semua beban dan dosa. Semua beban dan dosa. Ya, jadi yang pertama dosa yang membebani. Apa itu dosa yang membebani? Yaitu dosa yang membebani, yaitu dosa yang sudah kita perbuat. Jadi dosa yang membebani adalah dosa yang sudah kita perbuat. Ya, dosa yang sudah kita perbuat atau sudah kita lakukan. Sudah kita perbuat, sudah kita lakukan, tetapi belum diselesaikan. Itu dosa yang membebani. Sudah diperbuat, dia sudah korupsi uang buku, ya sudah kalau belanja sering dikorupsi, harga gula naik terus, tiap kali belanja dia naik terus 5.000. Hari ini disuruh beli gula sana 20.000, loh kok sudah 20, kemarin 15, naik pak, besok disuruh lagi naik lagi 25, terus naik sampai 100.000 sekilo kalau dia yang belanja. Nah, itu kan membebani, terus membebani. Harus diakui, ini harus diakui, namanya beban dosa. Dosa yang sudah diperbuat, sudah dilakukan, tapi belum diselesaikan kepada Tuhan dan sesama. Sudah, dosa ini harus diakui. Dosa ini harus diakui. Jika tidak, selalu membebani hati dan pikiran kita. Saya ulang lagi, dosa ini harus diakui. Jika tidak, maka akan selalu membebani hati dan pikiran kita. Betul atau betul? Betul toh? Membebani terus itu. Di hati membebani, di pikiran, kepikiran terus. Sampai tidak bisa tidur, kepikiran. Aduh, gula kok naik ya. Nanti bapakku tanya di warung, masa 100.000. Aduh, dalam sebulan langsung naik gula dari 15.000 langsung 100.000. Dikorupsi terus. Membebani sampai tidak bisa tidur. Aduh. Apalagi dia tahu bapaknya mau ke warung, kok naik gula ini. Apalagi tahu bapaknya ke warung nanya harga yang sebenarnya. Oh sudahlah. Sudah panas, sudah tidak bisa, gelisah pasti. Itu membebani terus dia membebani. Kau bohong, kau tipu, kau bohong, kau tipu, begitu selalu. Ini kalau tidak dia, ini namanya beban dosa. Yang kedua, atau yang 2 macam dosa toh yang harus diakui. Yang kedua, dosa yang merintangi. Ya, coba ya, terima kasih. Dosa yang begitu merintangi kita. Jadi yang kedua, dosa yang merintangi, yaitu dosa yang merintangi, yaitu dosa yang belum kita perbuat. Ini beda, belum diperbuat ini. Dosa yang merintangi adalah dosa yang belum diperbuat atau belum dilakukan, tetapi sudah dipikirkan. Nah, sudah dipikirkan. Ini dosa yang merintangi, itulah dosa yang belum diperbuat, belum dilakukan, tetapi sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan, sudah diangan-angankan. Sudah dipikirkan, sudah diangan-angankan. Ya, sudah dipikirkan, sudah diangan-angankan. Ini yang disebut dengan jerat dosa. Sudah ada di pikirannya, sudah ada di angan-angannya. Ini yang disebut dengan jerat dosa. Belum berbuat dia, tapi di pikirannya, nanti aku pulang sekolah, aku langsung ke tempat temanku, ndak pulang aku. Belum diperbuat, tapi sudah dipikirkan. Nanti begitu dia tinggalkan tasnya, ku curi nanti pulpennya. Belum diperbuat, tapi sudah dipikir. Nanti orang tua pergi, saya ambil uang dari lemari. Belum, tapi sudah dipikirkan. Ini harus diakui.
itu namanya merintang. Ini seperti dosa dipasang, jerat dipasang. Lihat sini, jerat itu dipasang di mana itu? Jalan yang sering kita lewati. Kalau jalan tidak pernah dilewati, masa pasang jerat B2 di jalan raya ini, ya sampai Tuhan datang tidak dapat. Pasang di hutan sana, yang sering dia bekas kakinya ada, di situ dipasang jerat supaya dapat. Nah, lihat saya, berarti dosa yang merintang ini di mana? Yang sering kita pikirkan, angan-angankan. Ada di antara kita, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di situ sudah dosa-dosa itu dipasang jerat oleh setan. Semoga kita mengerti. Jerat dosa kalau sudah kena, lihat. Pertama lari belum terlalu kencang. Makin berusaha lari, makin kendor apa kencang? Makin kencang, betul toh? Makin berusaha lari, makin kencang. Sampai bisa putus satu waktu kalau dipaksa terus. Artinya apa? Sudah hilang, sudah tidak lagi ikut Tuhan dia. Nah inilah bahaya juga, dua dosa ini bahaya. Dosa yang membebani, dosa yang merintangi. Mari, sudah. Sekarang, kalau dua macam dosa ini sudah diakui, sudah kesimpulan. Kalau dua macam dosa ini sudah diakui, atau dua bentuk boleh ya. Kalau dua macam bentuk dosa ini sudah diakui, diselesaikan, maka darah Yesus akan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kalau dua macam dosa ini sudah diakui, maka darah Yesus akan mengampuni, menyucikan kita daripada segala dosa. Itu 1 Yohanes 1 ya, ayat 7 dan 9. Ya, 1 Yohanes 1, 7 dan 9. Kalau sudah diakui dua dosa ini, darah Yesus mengampuni, menyucikan kita daripada segala dosa. Maka sudah nanti dibaca, maka saat itulah hati kita tidak menuduh lagi. Nah, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita, ya. Jadi kalau sudah diakui tadi dua dosa tadi, darah Yesus mengampuni, menyucikan kita daripada segala dosa, maka tadi saat itulah hati kita tidak menuduh kita, hati tenang. Boleh, hati tidak menuduh kita berarti sama dengan hati kita tenang. Nah, tenanglah hati kita, ya. Hati tenang, sudah. Hati damai, damai sejahtera ya. Sehingga kita memiliki keberanian mendekati Tuhan. Beranilah kita dekati Tuhan. Jadi mungkin ada orang bilang, Om, dari mana saya tahu dosaku diampuni Tuhan? Kan tidak ada Tuhan bilang, dosamu sudah kuampuni. Kan tidak ada. Lihat, salah satu tanda dosa sudah diampuni, lihat saya, hati kita tenang, tidak menuduh lagi. Itu berarti darah Yesus sudah menyucikan dosa kita. Yang kedua, kita tidak mengulang dosa itu lagi. Dua ini tanda bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan. Satu, hati kita tidak lagi menuduh. Kedua, karena kan sudah diakui toh. Yang kedua, hati kita tenang, damai, dan kita tidak berbuat dosa itu lagi. Kita tidak ulangi lagi. Itu berarti dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dari situ kita tahu. Bisa paham sekarang? Ayo mari. Jadi tadi kita berani mendekati Tuhan. Ada 3 macam bentuk keberanian. Ayo. Ada 3 macam bentuk keberanian. Ya. Saya lupa tadi bikin ininya tadi. Bisa komputer kalau bantu. Nomor 1 Yohanes 3 21 sampai 22. Keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Ini yang poin 1 ini, yang dari tadi sudah kita baca ya di pembahasan kita. Nomor 1, keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Nomor 2, keberanian percaya untuk menghadap hari penghakiman. Tadi saya lupa bikin 3 ini ya. Ya, bisa diikuti, sempat kalau bisa. 1 Yohanes 4 itu ayat 17. Yang kedua, keberanian percaya menghadap hari penghakiman. Itu 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. Terus yang ketiga, 1 Yohanes 2:28, keberanian percaya menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 28, keberanian percaya menyambut kedatangan Tuhan
kedua kali. Dulu rasanya ada, enggak salah itu. Sepertinya dulu pernah, kalau bisa dicari. Yang pertama 1 Yohanes 3:21 sampai 22, keberanian percaya mendekati Tuhan. Yang kedua 1 Yohanes 4:17, keberanian percaya untuk menghadap hari penghakiman, bisa ya. Terus yang ketiga 1 Yohanes 2:28, keberanian percaya menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Nanti baca di rumah ya. Itu semua ada ayatnya. Ya, terima kasih. Cuma ya sudah dapat. Nah, ini dia. 3 macam keberanian. Berani mendekati Tuhan. Ini malam ini kita bahas. 2, berani percaya menghadap tahta. Sudah ada ayatnya. Berani menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Bisa ya? Nanti saudara baca di rumah. Ini yang kita pelajari nanti ke depan dalam ibadah-ibadah kaum muda. Nanti hari Sabtu kita bahas nomor 2 ini, hari Sabtu depan ya. Malam ini yang pertama, keberanian percaya mendekati Tuhan. Ayo, keberanian percaya mendekati Tuhan. Prosesnya, tidak usah dibaca lagi toh. Tadi kan sudah dibaca. Sekarang proses supaya kita berani mendekati Tuhan. Proses untuk bisa berani mendekati Tuhan. Ada 2 proses ya. Malam ini ada 2 proses. Romawi 1, proses pertama atau Romawi 1, yaitu kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, hidup dalam urapan Roh Kudus. Itu yang pertama. Kalau mau berani mendekati Tuhan, kita harus hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya. Sama dengan tinggal di dalam Kristus. Itu sama dengan tinggal di dalam Kristus. 1 Yohanes 3:21 ya, ditambah juga 22 boleh. Yang tadi hidup dalam urapan Roh Kudus ya, 1 Yohanes 3:21 dibaca juga 22 ya. 22. Dan apa saja yang kita minta dan seterusnya kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, ayo. Jadi yang pertama hidup dalam urapan Roh Kudus, tinggal dalam Kristus, sehingga kita berani mendekati Tuhan. Ini artinya apa ini? Arti hidup dalam urapan Roh Kudus. Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Ini proses pertama. Ayo, hidup dalam urapan. Ya, hidup dalam urapan itu artinya selalu setia. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Berarti apa? Setia. Jadi proses pertama, hidup dalam Roh Kudus, sama dengan artinya kita setia beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus mengurapi kita, maka bisa ya dilanjut. Kalau Roh Kudus mengurapi kita, maka semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari makin dekat dengan Tuhan. Ini proses untuk berani mendekati Tuhan. Pertama harus diurapi Roh Kudus. Ya, jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hari semakin tenang. Dalam Mazmur 62 ayat 2 itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah itu, kalau kita diurapi ya, lihat sini, makin hari makin setia, makin hari makin setia, makin tenang kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, makin hari makin tenang kita semakin tenang. Nah, kehidupan yang tenang ini, kehidupan yang tenang atau hati yang tenang tadi sudah disinggung, itulah hati yang tidak lagi menuduh. Kehidupan yang tenang itulah hati yang tidak lagi menuduh kita. Itu tenang, itu hati tidak menuduh. Nah, tenang itu artinya hati tidak menuduh, sehingga kita berani mendekati Tuhan. Ya, berani mendekati Tuhan. Sudah. Sekarang proses kedua, Romawi 2. Proses supaya kita berani mendekati Tuhan. Pertama, hidup dalam urapan. Itu nomor 1. Nomor 2, hati kita ya, damai sejahtera. Proses untuk berani mendekati Tuhan. Hati kita harus damai. Harus damai. Kalau tidak damai, tidak berani kita dekati Tuhan. Sekarang bagaimana caranya supaya hati ini damai? Yaitu berdamai. Berdamai kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, kalau mau mendekati Tuhan, proses kedua, hati harus damai. Tidak boleh tidak. Ya, caranya berdamai dengan Tuhan,
berdamai dengan sesama. Matius 5, 23 sampai 25. Ya, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Sama dengan apa itu? Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, artinya sama dengan membereskan segala sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Itu artinya. Berdamai itu artinya membereskan segala sesuatu yang tidak beres atau yang belum beres dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi, berdamai itu artinya membereskan segala sesuatu yang belum beres dalam kehidupan kita. Ayo, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, perhatikan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu. Semua perhatikan, saya ulang lagi. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu, artinya kita datang ke gereja, beribadah, atau kita ke rumah, melayani di rumah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ada yang mengganjal toh, hatimu menuduh, ada yang mengganjal sesuatu tidak beres, tidak senang dan sebagainya. Lanjut ayat yang ke-24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah apa? Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Terus ayo segeralah berdamai. Loh, jangan tunggu, gak tandai. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara sampai neraka. Semoga kita harus segera berdamai. Artinya segera bereskan apa yang belum beres dalam kehidupan kita. Mari, malam ini paling sedikit ada 3 yang harus kita bereskan dalam kehidupan kita malam ini. Sebelum pulang, 3 yang harus kita bereskan. Paling sedikit ya, paling sedikit ada 3 hal yang harus kita bereskan dalam kehidupan kita. Saya ulang lagi, paling sedikit ada 3 hal yang harus kita bereskan. Paling sedikit ada 3 hal yang harus kita bereskan. Yang pertama, Matius 25 ayat 7. Ingat 10 gadis semua membereskan apa? Pelita. Betul toh? 10 gadis membereskan pelita. Apa itu pelita? Nanti kita buka di Matius ya, di Lukas juga ada. Mari di dalam Matius 25 ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, garis bawahi, lalu membereskan pelita mereka. Semua lihat, membereskan pelita mereka. Bandingkan apa itu pelita? Matius pasal 6 ayat 22. Mari, apa itu pelita? Matius 6 ayat yang ke-22. Matius 6 ayat 2. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi membereskan pelita berarti artinya sekarang bukan membereskan pelita, ayo pulang bereskan lampu-lampu kita, benda. Ya, kalau om di desa dulu ya pakai pelita lampu yang begini tahu, yang dari kaleng susu, kaleng-kaleng botol-botol keratindeng. Nah, ingat saya itu. Nah, itu kaleng susu ya, tahu ya? Dikasih apanya dari handuk-handuk itu. Nah, itu untuk sumbunya dikasih. Ya, tahu om itu di desa, di kampung om belum ada listrik dulu, sekarang sudah ada. Nah, tempat kelahiran saya dulu tidak ada. Jadi ya itu lampu itu. Bereskan pelita. Nah, bereskan artinya siapkan. Ya, tapi sekarang pelita gambaran mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Berarti kalau mata tidak baik, gelap seluruh tubuh kita ini. Nah, bisa ngerti ya? Membereskan pelita artinya sekarang membereskan pandangan kita. Amin, saudaraku. Ayo bereskan pelita, bereskan pandangan kita atau mata kita. Ya, membereskan pelita artinya membereskan pandangan kita, terutama dari pandangan-pandangan yang tidak beres, yang tidak baik. Terutama dari pandangan-pandangan yang tidak baik. Ya, contoh, apa itu om? Pandangan-pandangan tidak baik, pandangan yang jahat. Jangan. Apalagi pandangan yang sinis, tahu ya, sinis. Pandangan yang jahat, sinis. Apalagi pandangan yang bengis. Tahu bengis? Pandangan yang jahat, sinis, bengis. Apalagi terus pandangan yang najis. Nah, ini pandangan yang jahat, sinis, bengis. Ada orang begitu, bengis sekali.
Jadi lihatnya aja kita, ketakutan. Nah, ada orang begitu, bengis, ya, sadis, bisa juga sadis, ya, najis, sudah. Nah, ini harus dibereskan. Jika ini dibereskan, pandangan yang jahat, sadis, tadi sinis, termasuk ya, bengis, najis, kalau ini dibereskan, maka pandangan kita bisa memandang ladang Tuhan. Kalau kita sinis, tidak bisa memandang ladang Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa, saudaraku. Semoga mengerti. Di rumah tangga saja. Coba kalau istri sinis sama suami. Bengis pandangannya. Tidak bisa bikin apa-apa. Suami juga gitu. Kalau pandangannya, lihat saya. Kalau memandang istrinya. Tidak akan bisa kerja. Tidak bisa. Tidak bisa pegang sapu aja, tidak bisa. Mau masak tidak bisa. Tidak bisa. Mau kerja tidak bisa. Kalau pandangan kita. Tapi kalau pandangan kita baik. Tadi ya, kalau matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, baik, teranglah seluruh tubuh. Itu tergantung mata kita. Ini harus dibereskan ini. Seringkali tidak beres pandangan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo Tuhan tolong. Mari. Ya, ayo ya. Jadi harus sehingga kita bisa memandang ladang Tuhan. Lanjut tadi, ladang Tuhan yang sudah menguning, siap untuk dituai. Ayo baca Yohanes pasal 4. Ayo kau muda, perhatikan. Nah, kalau kau di rumah, kalau begitu masuk rumah pandangannya gini, sinis. Tapi kalau masuk rumah orang, tante, sini tante saya sapu. Tapi di rumahnya enggak pernah sapu rumahnya. Kalau ke rumah orang masak misalnya, ada yang bisa gue bantu, aku iris bawang. Kalau di rumah, begitu mamanya kerja, iris bawang dulu, iris sendiri saja. Matanya melotot saja. Tapi kalau di rumah orang, matanya kayak bagus sekali. Dilihat kayak, indah sekali. Anak baik kok. Mamanya bilang, siapa bilang? Di rumah dia sinis, di sini aja dia tidak. Banyak orang begitu, banyak sekali. Kalau dalam nikah dia tidak bisa memiliki pandangan yang baik. Kalau di luar dia bisa. Itu munafik. Mulai dari rumah dulu ya. Mari belajar ya. Mari Yohanes pasal 4 34 sampai 35. Kaum muda ya, belajar loh. Saya sering jumpai kaum muda begitu, saudaraku. Kalau di gereja om lembut sekali. Ditanya pun, bantu dulu. Iya om. Tapi di rumah saya sendiri dengar. Disuruh bapak mamanya, ambil sendiri saja. Coba bayangkan itu. Coba bayangkan. Ada dulu ikut waktu om di Kalimantan, anak SMP, ikut om. Dia sering tidur di pastori waktu om belum menikah toh. Sering anak-anak ikut pastor bisa sampai 10 lebih. Terus mamanya lihat di gereja, kalau minggu pagi itu gereja sudah disapu. Mereka itu, rajinnya luar biasa, bagus. Tapi satu waktu saya ke rumah mamanya, dia bilang gini, om, saya lihat anakku di gereja baik sekali. Om panggil aja, ya om. Tapi di rumah om tidak pernah dia ngomong begitu. Coba bayangkan. Kalau di rumah apa suruh-suruh, apa panggil-panggil, aku lagi sibuk. Coba bayangkan itu. Ini sering kali kita. Jangan begitu. Ya, semoga mudah-mudahan di Exodus tidak ada. Amin. Tidak ada di sini ya. Jangan ada begitu. Ya, ayo harus sama. Ayo, Yohanes tadi. Lihat ladang Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terus 35. Bukan kau mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah. Semua lihat. Lihatlah berarti pandangan. Lihatlah sekelilingmu. Loh, sekeliling itu mulai dari mana? Dengar dulu. Sekeliling itu mulai dari mana? Sekeliling mulai dari rumah tangga loh sekeliling. Masa kau, mohon maaf, begitu kau lahir langsung di gereja kau? Ya enggak toh. Mulai dari lahir paling dekat sama ibumu di rumah. Itu sekeliling itu mulai di rumah tangga maksudnya. Sesudah di rumah tangga barulah ke gereja pelayanan. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Banyak juga begitu kaum muda. Kalau mamanya yang nelpon, bagaimana kabarmu nak di sana? Mama telepon terus. Kita percaya dengan kita. Coba kalau pacarnya telepon. Bagaimana? Baik-baik car. Enak sekali. Kalau bapak mama nelpon, bolak-balik nelpon. Itu sering kali kita. Tidak percaya dengan kita. Bolak-balik.
Padahal yang besarkan dia bukan pacarnya. Dari kandungan sampai besar mama bapaknya. Tapi kasar pada orang tua. Seringkali saya jumpai begitu kaum muda. Nah, ini pandangannya belum beres. Pelitanya belum beres. Ayo bereskan pelita kita. Ya saudara yang jauh dari orang tua. Kadang orang tua bisa telepon. Betul toh? Kadang begitu yang masuk panggilan orang tua, biar saja di situ. Dibiarkan. Coba kalau pacarnya, temannya yang dia suka, oh siapa si Anu, sini. Jangan lihat gitu pasti langsung ditarik. Tapi kalau orang tua, aduh, padahal sekeliling dari rumah dulu. Ya, ingat, perhatikan baik-baik. Ayo mari, ayo ya, ini harus diperhatikan ini dalam nikah. Yang merantau ya, yang kuliah jauh dari orang tua. Om juga, om kalau sinyal kan susah di tempat orang tua om. Kalau ada sinyal, iya, saya gunakan, saya telepon baik-baik. Nah, jangan kita kalau orang tua, sudah aja Mae, sudah aja itu sering kali. Kalau untuk yang lain lanjut terus. Yang lain mau putus, tunggu dulu. Kalau orang tua, sudah aja. Itulah kita ini. Semoga paling orang tua yang bilang, aduh kenapa sih anakku ini kok begini sama saya. Sedih kadang hati orang tua. Jangan begitu. Ya, ayo Tuhan tolong bereskan ya. Ayo, yang selama ini begitu, ayo terima kasih Tuhan firman-Mu malam ini. Saya pulang beres pelita saya, beres mata saya. Pulang tinggal telepon orang tua, mak. Kalau nelpon aku kasar, minta ampun. Tadi firman Tuhan datang. Saya mau beres pelita saya. Begitu, saudara. Sehingga tidak sia-sia kita ibadah ya. Sekarang ciri-ciri pelita yang sudah beres atau mata yang beres. Nah, apa ciri-cirinya? Om, mataku ini sudah beres. Ayo, mata yang beres. Ya, sudah atau mata bersih. Nah, yang pertama mata, mohon maaf kalau saya bilang ya, sudah tidak ada lagi tai mata. Bisa? Tidak ada tai mata. Oh ya, kalau bangun pagi kan ada tai mata itu. Sudah tidak ada lagi tai mata yang menghalangi mata kita. Artinya tidak ada lagi dosa. Nah, tidak ada lagi dosa. Ciri-ciri pelita mata yang beres. Tidak ada tai mata sama dengan tidak ada lagi dosa yang menghalangi pandangan kita. Ciri B, bisa memperhatikan sekeliling, memperhatikan keluarga. Itu mata yang sudah beres. Perhatikan orang tua, perhatikan suami, begitu saudara. Perhatikan istri, ya. Nanti kalian ya kalau menikah ya, khususnya perempuan-perempuan, perhatikan suami, ya, istri terutama, perhatikan, siapkan apa. Kalau om sama tante, kalau misalnya pakaian untuk ibadah ya, dia semua sudah yang siapkan. Jangan sebaliknya ya, jangan yang cuci suaminya, yang setrika suaminya, istrinya mau ke gereja, suaminya siapkan baju dressnya, semua suaminya. Wah bagaimana ini? Ada begitu. Jangan begitu. Perhatikan apa tugasmu. Suami juga perhatikan apa tugasmu. Sekeliling dulu rumah tangga, sekeliling. Sudah perhatikan sekeliling. Sekarang C, memperhatikan ibadah pelayanan. Barulah perhatikan ibadah. Ya, perhatikan orang tua ya. Orang tua kita masih hidup, masih sehat. Ayo. Mungkin belum bisa kasih gaji karena kita masih sekolah. Ya minimal tanya kabar lah. Ya dia di kampung, mak bagaimana kabar kalian? Begitu. Mungkin saudara jangan saudara bilang, wah aku nanti tunggu kerja, aku kasih uang berjuta-juta. Bukan. Sekarang kau buat yang baik. Itu memperhatikan keluarga. Sudah memperhatikan ibadah. Memperhatikan ibadah. Praktek memperhatikan ibadah. A, memperhatikan jam-jam ibadah. Jangan sampai lupa. Hari Minggu kah? Kukira ini hari apa? Jangan, banyak orang yang sampai lupa hari Minggu. Tidak tahu, karena tidak perhatikan. Kalau malam Minggu hafal, tahu ya, malam mingguan. Kalau itu hafal dia. Kalau hari Minggu lupa terus dia. Nah, padahal tadi malam Minggu, hari Minggunya dia lupa. Oh, tidak tahu saya. Ya sudah jam 2 siang, tidak bisa lagi ibadah. Nah, tidak bisa perhatikan jam-jam ibadah. Sudah prakteknya itu ya. B, dalam ibadah ini memperhatikan saat-saat firman disampaikan. Perhatikan waktu firman disampaikan. Perhatikan firman disampaikan, perhatikan, jangan ngobrol, ya, jangan melamun. Ada juga melamun.
menghayal, jangan. Perhatikan, memperhatikan saat firman disampaikan. Sudah memperhatikan saat firman disampaikan, ya, terutama firman dari awal sampai akhir. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Bagaimana memperhatikan ngantuk-ngantuk? Jangan ngantuk, jangan tidur saat mendengar firman Tuhan. Sudah? Nah, kalau mata sudah beres, ini ciri-ciri mata yang beres toh. Nah, sekarang kalau mata sudah beres, maka seluruh hidup kita ini, tubuh kita akan beres, terang, baik. Jika matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Kalau mata sudah beres, semua pasti beres. Coba Lukas 11 ayat 34, mari. Kalau mata sudah baik, sudah beres, pelita beres, semua akan beres. Pasti. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, terima kasih. Ayo, kalau sudah mata ini sudah baik, semua pasti baik. Semoga mengerti. Coba lihat saya. Dalam nikah anak coba. Kalau melihat orang tua sinis, saya kayak jonggor, melotot ya. Kalau di istilah di Amsal, mata yang melotot orang tua dipatok burung gagak lembah. Nah, kalau kita mata melotot terus, sinis terus, wah, itu membuat tidak beres. Justru pekerjaan yang mau kita bereskan tidak bisa dibereskan. Coba kalau misalnya kita lagi cuci piring, terus adik lewat matanya sinis sekali, kita mau cuci tidak selesai, jadi tidak beres semua. Ayo, tergantung pandangan loh itu. Kalau pandangan tidak baik, ya tidak baik semua hidup kita. Sudah, sekarang yang kedua. Ya, paling sedikit 3 hal yang harus dibereskan. Nomor 1, membereskan pelita. Yang kedua, membereskan jala. Nomor 2, membereskan jala. Ayo, dalam Markus pasal 1, 19. Markus 1, 19. Membereskan jala. Markus 1, 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Nah, ini yang kedua, membereskan jala. Artinya apa sekarang? Membereskan jala. Lihat saya, kalau orang penjala ikan itu berarti profesi, pekerjaan ya. Ya, dia hari-hari kerjanya menjala ikan. Kalau saudara misalnya tidak menjala ikan tapi punya pekerjaan masing-masing. Kalau yang sekolah kerjanya sekolah dulu. Yang sudah tidak sekolah kerja ya kerja. Jadi membereskan jala artinya membereskan, ya, membereskan segala sesuatu di dalam pekerjaan kita sehari-hari yang belum beres. Itu arti membereskan jala. Membereskan segala sesuatu dalam pekerjaan kita yang belum beres. Kalau ada termasuk juga dalam studi yang belum beres, tugas-tugas tidak beres, bereskan semua. Jangan sampai tidak beres. Dalam pekerjaan apa yang tidak beres, bereskan semua. Ya, membereskan segala sesuatu yang belum beres. Dalam pekerjaan, dalam studi, ya, semua dibereskan. Tapi juga B, membereskan jala artinya membereskan pelayanan yang belum beres. Membereskan pelayanan yang belum beres. Itu arti membereskan jala. Membereskan pelayanan yang belum beres. Nah, apa pelayanan kita yang belum beres? Terutama yaitu mengenai kesetiaan. Kadang ibadah, kadang tidak. Kadang ibadah tidak. Nah, itu sering kali. Kadang ibadah tidak, lebih lama tidaknya. Nah, ini harus dibereskan. Jala itu kan pelayanan tuh. Waktu mereka menjala ikan, Tuhan datang panggil murid-murid, mulai sekarang kamu tidak lagi penjala ikan, kujadikan penjala manusia. Bukan jala manusia begitu, tidak. Artinya melayani Tuhan. Jadi apa yang pelayanan tidak beres, bereskan semua ya. Semoga kita bisa. Kalau jala beres, mari. Kalau jala beres, pekerjaan dan pelayanan toh itu. Kalau jala beres, maka kita bisa bekerja dengan baik dan kita bisa melayani dengan baik. Amin. Betul toh? Kalau yang sekolah berjalan baik. Coba kalau PR-nya tidak beres, wah. Tidak beres, tidak dikerjakan di rumah. Pagi-pagi duluan datang. Siapa yang datang PR-nya sudah selesai, dia pertama yang nyontek. Nah, itu biasanya karena tidak beres. Coba kalau beres, santai saja kita. Jadi kalau sudah beres pekerjaan, beres dalam pelayanan, maka kita bisa bekerja dengan baik, melayani Tuhan dengan baik. Pelayanan kita lanjut memuaskan Tuhan. Kalau di sekolah PR sudah beres toh? Oh ya, berarti memuaskan guru. Kalau Tuhan memuaskan Tuhan, maka pelayanan kita
memuaskan Tuhan. Lihat saya, kalau sudah memuaskan Tuhan, nanti kebalikannya apa? Kebalikannya Tuhan memuaskan kita. Betul toh? Kalau guru sudah puas, sekarang giliran guru memuaskan murid, nilai 100 dapat. Nah itu loh. Begitu contohnya. Bisa paham ya? Nah, mari. Maka pelayanan kita memuaskan Tuhan dan Tuhan memuaskan kehidupan kita. Sudah, sekarang yang ketiga terakhir. Paling sedikit 3 yang harus dibereskan. Pertama, membereskan pelita mata. 2, membereskan jala, pekerjaan, studi, pelayanan bereskan. Yang ketiga, membereskan tempat tidur. Nah, ini yang paling sulit sekali. Secara jasmani dulu ini. Ya, membereskan tempat tidur. Artinya apa? Membereskan tempat tidur jasmani. Ini para gadis. Ya, banyak gadis-gadis sudah mau sekolah, mana tempat tidurnya dibereskan, berantakan saja, tidak beres. Apalagi apalagi laki-laki, tak hambur semua. Nah, itu harus beres, belajar dari yang kecil. Jasmani juga harus dibereskan. Ya, semoga seringkali, aduh om jangan datang om tante, ya kenapa ndak bilang-bilang? Maksudnya kenapa ndak bilang-bilang? Karena kamarnya berantakan. Nah, harusnya kan senang. Kenapa ndak bilang-bilang? Bukan apa? Apa om? Berantakan semua. Itu biasanya. Coba mari kita cek Markus pasal Kisah Rasul 9:34. Membereskan tempat tidur. Nah, secara jasmani dulu tadi ya, membereskan tempat tidur jasmani. Tapi juga yang rohani. Mari kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Loh ini loh. Tempat tidur ini sering tidak beres. Seketika ini juga bangunlah orang. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Lihat sini. Tempat tidur ya memang berbicara suami istri. Tapi juga tempat tidur juga berbicara anak dan orang tua. Kan gitu. Kalau anak masih kecil kan anak kan ikut orang anak kan bisa tidur ikut orang tua. Jadi membereskan tempat tidur artinya pertama membereskan tempat tidur jasmani. Yang kedua artinya membereskan hubungan antara anak dan orang tua. Itu artinya yang kedua. Bereskan tempat tidur, bereskan hubungan antara anak dan orang tua. Ini seringkali retak loh ini. Tidak baik antara anak orang tua, tidak cakapan. Banyak loh anak-anak itu. Anak-anak tidak ngomongan sama orang tua. Ya, tidak benci sama orang tua. Banyak sampai hari ini. Sampai hari ini loh. Tidak mau ngomong sama bapaknya, mamanya, benci dia. Ini tidak beres ini. Harus dibereskan. Membereskan tempat tidur, membereskan hubungan antara anak dan orang tua. Terus lanjut, membereskan antara hubungan suami istri. Ya itu C ya, membereskan hubungan suami istri. Mungkin ada suaminya berselingkuh, bereskan. Kalau istrinya berselingkuh, bereskan. Akui pada suamimu, bereskan. Tapi juga ya membereskan, arti yang D, membereskan ya dosa-dosa, kejatuhan-kejatuhan di masa lalu. Itu membereskan tempat tidur. Arti yang keempat, membereskan tempat tidur. Arti yang keempat, membereskan dosa-dosa, kejatuhan-kejatuhan di masa lalu. Mungkin kau pacaran sudah jatuh dengan pacarmu. Jatuh itu artinya bukan misalnya jalan jatuh ke got, bukan. Jatuh artinya berbuat zina. Sebagai hidup sebagai suami istri. Ya, itu artinya jatuh. Harus diakui, dibereskan. Mulai pacaran, nanti pacaran harus jujur. Sebelum kau pacaran dengan dia, berapa pacarmu? 10k, 20k, harus ngomong ke dia. Terus terang. Jangan sudah menikah baru ketahuan ternyata pacarnya banyak datang, enggak jujur dia ngaku. Itu menyakiti namanya, enggak jujur itu. Harus terang-terangan. Tempat tidur bereskan. Bereskan tempat tidur Eneas. Ayo, siapa Eneas? Eneas artinya Eneas, arti Eneas. Eneas artinya orang terpandang, orang terhormat. Ya, orang terpandang, orang terhormat. Eneas artinya orang terpandang, terhormat. Orang terpandang, terhormat ada paling sedikit 2. Terpandang, terhormat itu bisa 1, anak hamba Tuhan, itu terpandang, terhormat. 2, anak pejabat. Coba perhatikan. Yang terpandang terhormat itu 2 di dunia ini ya. Di dunia ini loh. 1 anak pendeta, anak hamba Tuhan, betul enggak? Yang kedua anak pejabat. Coba kalau anak pendeta agak sungkan kita toh. Itu anaknya om. Nah, biasanya gitu.
Atau anak pejabat, itu pejabat loh bapaknya. Nah, tapi dengar, lihat saya, justru dua ini yang sering tidak beres. Anak-anak pejabat, maaf ya, banyak tidak beres. Narkoba, mabuk-mabuk, judi, ini banyak tidak beres. Anak pendeta juga begitu, banyak, karena dia anak pendeta seenaknya aja. Banyak anak pendeta tidak mau gereja, bapaknya khotbah tidak mau dia dengar khotbah. Banyak terjadi begitu, tidak beres dia. Bahkan dia mabuk-mabuk, sengaja dia mabuk depan gereja. Ada yang terjadi begitu, sengaja dia mabuk-mabuk depan gereja biar jemaat tahu bahwa dia tidak suka sama bapaknya. Banyak begitu terjadi. Ini dua ini tidak beres, anak pendeta sama anak pejabat. Ini koreksi, saudara. Semoga kita bingung. Itu pergumulan om. Belum dikarunia anak, kalau dikarunia anak, Tuhan tolong jangan sampai jadi sandungan bagi jemaat. Terlalu banyak anak pendeta jadi sandungan, tidak jadi berkat. Kadang lebih sungguh-sungguh anak jemaat dari anak pendeta. Betul atau betul? Coba cek itu. Coba cek itu. Anak pejabat juga begitu. Tidak bisa jadi contoh, jadi teladan. Ini yang harus dibereskan. Ya, mari. So, itu arti Eneas terpandang. Waspada, waspada. Eneas saja orang terpandang bisa tidak beres. Apalagi siapa? Apalagi kita. Jangan saudara bangga, untung om bapakku tidak pejabat, untung bapakku tidak pendeta. Jangan salah. Jangan kau anggap sudah enak. Enggak, Eneas saja orang hebat. Terpandang itu kan hebat toh. Dihargai, disegani. Bisa hidupnya tidak beres. Catat baik-baik. Terlebih saya, bukan anak pendeta, bukan anak pejabat, orang desa, orang miskin, bisa saya tidak beres. Anak orang miskin banyak juga tidak beres, sampai jual diri, banyak juga saudara, sampai jual diri dia. Jadi jangan kita dulu misalnya, wah untung saya tidak anak pejabat. Jangan salah. Anak orang, artinya gini, orang hebat saja bisa tidak beres hidupnya, apalagi kita yang tidak hebat, bisa tidak beres juga hidup kita. Semoga kita mengerti. Jadi artinya di sini kita harus waspada. Boleh ambil kesimpulan dari tempat tidur ini. Jadi apapun keadaan kita harus waspada. Mau pejabatkah tidakkah, anak pendeta tidakkah, harus waspada. Sebab dosa tidak memandang bulu, tidak memandang orang siapapun dia. Kita harus waspada, tidak memandang siapapun. Betul toh? Dosa kan tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun. Bisa menghantam siapapun dia. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sekarang kesimpulan dari 3 poin ya. Kalau ketiga ini sudah beres, tadi pelita, jala, tempat tidur. Sudah, sekarang kalau ketiga hal di atas tadi, pelita, jala, tempat tidur, kalau ketiga hal di atas sudah beres, maka hati kita damai. Atau hati tidak menuduh lagi. Kalau mata beres, jala kita beres, dari rumah tangga beres, hubungan suami istri beres, anak orang tua beres, ya beres semua. Terus apalagi tadi? Tempat tidur beres. Nah, maka hati kita damai, berarti hati tidak menuduh lagi. Hasilnya apa? Kita berani, memiliki keberanian mendekati Tuhan. Atau berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ini yang disebut menghampiri tahta kasih karunia. Ibrani pasal 4 ayat 16. Kita berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kalau sudah beres 3 tadi, berani kita menghampiri tahta kasih karunia, berani. Coba lihat semua. Sebab itu marilah kita dengan penuh. Lihat saya. Kalau sudah beres 3 tadi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Penuh artinya full. Penuh karena 3 tadi udah beres toh. Penuh berarti, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hasilnya kita mendapat hasilnya tadi, kita berani mendekati Tuhan atau menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Sama dengan apa itu? Mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya sama dengan Tuhan menolong kita tepat waktu. Pengkhotbah 3:11. Ayat 3 ayat 10. Ayat beberapa ayat lagi selesai.
Ya, mendapat pertolongan pada waktunya artinya Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Arti tepat waktu. Arti tepat pada waktunya. Artinya tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu lambat. Itu tepat waktu. Tepat pada waktunya artinya tidak terlalu cepat tetapi juga tidak terlalu lambat. Sudah sabar. Seperti lihat saya, ibu mengandung tidak terlalu cepat juga. Tidak ada ibu baru 3 bulan keluarlah, belum ada bentuknya. Biar aja, jalani saja. Nanti pasti keluar sendiri. Pasti dia keluar. Sudah 9 bulan waktunya, pasti dia keluar pasti. Dulu kan tidak ada operasi zaman dulu. Keluar aja, pasti dia keluar. Mohon maaf ya, binatang saja lebih tinggi derajat dari manusia. Tidak ada dia keluar sendiri dia. Tidak ada dibantu. Bisa, itulah keajaiban. Lebih-lebih manusia. Ya, bisa saudara. Semoga kita mengerti. Artinya kalau waktunya pasti akan Tuhan tolong. Tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat. Itu tepat waktu. Ayat tadi Pengkhotbah 3 ayat 10. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat Pengkhotbah 11 ya. 11 apa 3? Saya yang salah ya. Om yang salah. Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ayat 11 atau ayat 10? Bisa komputer? Ya, ia 11 maaf ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, terima kasih. Ya, ayo Tuhan menolong kita tepat waktu malam ini. Nah, sekarang catatan. Jika Tuhan belum menolong kita sampai malam ini begitu ya. Jika Tuhan belum menolong kita sampai hari ini, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Ingat ini. Jika Tuhan belum menolong kita sampai malam ini, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Tidak. Tetapi Tuhan masih sabar kepada kita. Jika Tuhan belum menolong kita, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Tetapi Tuhan masih sabar terhadap kita. Karena masih banyak yang belum beres. Itu yang buat. Jadi kalau misalnya, kenapa enggak Tuhan tolong? Koreksi diri dulu, apa yang belum beres? Mungkin tadi pelitamu, mungkin jalanmu enggak beres, mungkin tempat tidurmu enggak beres. Bereskan dulu. Bereskan dulu. Pasti Tuhan tolong. Ya, bereskan, pasti akan Tuhan tolong. Semoga kita bisa. Yohanes pasal 7 ayat 6. Waktu Tuhan ditulis di waktu Tuhan belum tiba, tetapi bagi kita selalu ada waktu. Coba Yohanes 7:6. Semua lihat. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Artinya apa? Tuhan bilang gini, waktuku belum tiba, tapi bagi kita selalu ada waktu. Artinya apa? Jika Tuhan belum menolong kita, berarti waktu masih banyak yang kita bisa gunakan. Itu artinya. Jika Tuhan belum menolong kita, berarti waktu masih banyak yang bisa kita lakukan. Waktu masih banyak bisa kita lakukan. Ya. Waktu masih banyak kita lakukan. Untuk apa waktu itu kita gunakan? Satu, untuk beribadah. Masih banyak waktu untuk apa? Untuk ibadah. Lihat sini. Misalnya sampai bulan ini 2021 belum ditolong. Maka banyak waktu toh. Belum ditolong Tuhan kan masih banyak waktu. Gunakanlah waktu itu untuk beribadah. Seperti saudara misalnya, mau masuk kuliah, belum waktunya toh. Ini kan belum, yang mau masuk SMA, SMP kan masih waktu libur. Belum waktunya kau masuk kuliah, tapi waktu sekarang kan banyak. Gunakanlah untuk Tuhan, itu maksudnya. Waktuku belum tiba, artinya kuliah belum tiba masuk, belum waktunya masuk kuliah, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Artinya banyak waktu kita untuk Tuhan, itu maksudnya. Ada waktu untuk ibadah, lanjut. Artinya selalu ada waktu untuk mendengar firman, gunakan. Itu artinya. Selalu ada waktu untuk berdoa, beribadah, berdoa, mendengar firman. Lanjut lagi, selalu ada waktu untuk koreksi diri. Itu artinya. Waktu Tuhan belum tiba, tapi bagi kita selalu ada waktu. Selalu ada waktu untuk ibadah, selalu ada waktu untuk dengar firman, berdoa, selalu ada waktu untuk koreksi diri. Semoga kita bisa mengerti. Maka kalau kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kalau kita sudah bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka tibalah waktu Tuhan menolong kita. Ngerti? Kalau waktu ini
Makanya waktu berlibur gitu gunakan dengan Tuhan. Bukan malah berbuat dosa. Boleh kita ya piknik kemana apa boleh, cuma karena corona ini tidak seperti dulu ya. Tapi terutama gunakan waktu untuk Tuhan. Kalau sudah kita gunakan waktu sebaik-baiknya, maka tibalah waktu Tuhan untuk menolong kita tepat pada waktunya, menjadikan semua baik, semua indah, semua manis. Ayat terakhir. Ingat mujizat pertama apa yang dilakukan Yesus? Apa itu? Air dirubah jadi anggur. Itu di mana? Pesta nikah di Kana. Saudara tahu tidak? Waktu murid-murid bertanya, Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa jawaban Yesus? Ibu, waktuku belum tiba. Kan begitu? Loh, tapi kenyataannya diubah enggak air jadi anggur? Diubah. Artinya waktu Yesus belum tiba, tapi bagi mereka banyak waktu. Apa? Siapkan tempayan. Kan itu, isi apa yang dikatakan Tuhan, ikuti. Itu maksudnya. Akhirnya air berubah jadi anggur. Yang tawar, air itu tawar, anggur manis. Yang tawar jadi manis. Tuhan tolong. Mari ayat terakhir, Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Dia bilang waktuku belum tiba. Kenyataannya ditolong. Karena waktu yang ada bagi kita, waktu Tuhan memang belum tiba, tapi bagi kita banyak waktu untuk melakukan firman, untuk dekat dengan Tuhan. Ya, koreksi diri. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Terus, mari Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Terus, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, kehabisan anggur. Terus, apa kata Yesus kepada apa? Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku atau waktuku? Saatku belum tiba. Berarti apa? Waktuku belum tiba untuk mengadakan mujizat. Tapi kenyataannya dibuat mujizat. Kenapa? Karena waktu yang ada bagi mereka, mereka gunakan. Isi tempayan. Mari baca lanjut. Ayat yang keberapa itu? Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan? Lanjut, mari. Di situ ada 6 tempayan. Tahu 6? 6 manusia diciptakan hari ke-6. Betul toh? Nah, tempayan itu terbuat dari tanah liat. Manusia terbuat dari apa? Tanah liat. Jadi 6 tempayan itu gambaran kita. Diisi penuh, jangan setengah. Artinya apa? Penuh dengan apa diisi? Air. Air itu air firman, air Roh Kudus, air kasih Allah. Di mana diisi? Lewat 3 macam ibadah. Kita diisi air firman, ibadah PA. Kita diisi air Roh Kudus, ibadah Minggu. Kita diisi air kasih Allah, ibadah doa penyembahan hari Rabu di sini. Diisi terus. Memang belum ditolong Tuhan kita dalam bulan ini, tapi ibadah bulan ini kita ikuti semua. Diisi penuh. Mungkin saudara, loh kan tapi om, aku sudah ibadah 3 macam, buktinya ndak ada perubahan. Seperti tempayan waktu dimasukkan ke situ air, memang betul air. Tapi kalau sudah dicedok, sudah jadi manis, dia berubah jadi anggur. Semoga kalau masih tetap di tempayan, tetap di air. Begitu dicedok, baru berubah jadi anggur. Semoga kita bisa mengerti. Sudah full, penuh. Jangan lihat saya, Tuhan belum menolong, tapi ibadah bolong-bolong. Ngerti? Seperti ini setengah. Ini kan setengah tuh. Tuhan belum menolong ya, tapi ibadahnya bolong-bolong, setengah. Kadang ada, kadang tidak. Kadang malah ada, tidak ada. Harus full, penuh isi. Nanti dicedok baru berubah jadi air, jadi anggur. Coba baca. Isi penuh, jangan setengah-setengah airnya. Di situ ada 6 tempayan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sekarang juga kita ikuti ibadah tekun, penuh ibadah doa, penuh full. Ibadah raya hari Minggu tambah kaum muda, ibadah PA, terus kita diisi. Maka ada mujizat air berubah jadi anggur. Terus lalu mari kata Yesus kepada mereka sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Terus setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datang. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, apa? Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, dan seterusnya. Jadi di sini air, lihat saya tadi hasilnya apa yang tawar menjadi manis. Artinya apa ini? Air berubah jadi anggur, artinya kita mengalami keubahan hidup.
Ada perubahan dari air jadi anggur, ada perubahan, ada keubahan. Salah satu tanda kita tahu sudah berubah. Lihat, dari mana kita tahu air itu berubah jadi anggur? Waktu dicicipi. Kalau masih hanya dilihat, tidak tahu kita. Begitu dicicipi, rasanya, sudah manis. Nah, jadi tanda kita sudah diubah, dilihat dari lidah. Lidah ini, lidah bisa berkata jujur, itulah keubahan. Jujur mengakui apa yang belum beres dalam hidup kita. Itulah keubahan. Tuhan memberkati. Mari, ayo bangkit berdiri sampai sini firman Tuhan. Mari. Haleluya. Ayo, apa yang belum beres selama ini, mulai daripada mata kita. Ayo, jala yang belum beres, bahkan juga tempat tidur yang belum beres. Ayo kaum muda, mungkin di rumah tangga, mungkin di luar rumah, di rumah orang, di mana kita baik-baik, tapi seringkali pada orang tua tidak baik kita. Itu sering terjadi bagi kaum muda. Melihat orang, melihat dengan baik, tapi melihat suami tidak bisa. Bangkit berdiri semua ya. Ayo, melihat orang lain baik, melihat adik kita tidak bisa baik. Melihat kakak, melihat orang tua tidak bisa baik. Menjawab orang kita baik, tapi menjawab pada istri, suami, bahkan kepada hamba Tuhan kita tidak baik. Ayo, ini harus dibereskan semua. Ya, apa yang tidak beres semua harus dibereskan. Tempat tidur, mungkin saudara berkata, saya sudah jatuh. Ya, saya sudah jatuh hidup dalam perzinahan. Ayo, akui, bereskan semua. Ayo, sekotor, senajis apapun, kalau kita jujur mengaku, Tuhan bisa tolong kita. Perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, Tuhan tanya, adakah orang hukum kau? Dia berkata, tidak ada Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku pun tidak bisa hukum kau. Karena dia sudah mengakui, karena dia sudah membereskan semua. Ayo, malam ini ada belas kasih Tuhan. Ayo, kalau kita mau membereskan pelita pandangan kita, mau membereskan jala dalam studi, pekerjaan, pelayanan, mau membereskan tempat tidur, masa lalu kita bereskan. Ada kasih karunia Tuhan. Sama halnya kita berani menghampiri tahta kasih karunia, sehingga kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Tadi jelas, tepat waktu itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ingat, kalau Tuhan belum menolong, bukan berarti dia tidak mau menolong, enggak. Tapi karena dia tahu masih banyak yang belum beres dalam hidup kita. Kalau Tuhan tolong kita, sementara banyak enggak beres, hancur hidup kita nanti. Jadi Tuhan tunggu pertolongannya. Kita beres dulu, udah beres semua. Sama juga kalau Tuhan ubah langsung air jadi anggur, sementara tempayan belum penuh, hancur nanti, enggak bisa. Makanya Tuhan tunggu sampai penuh tempayan itu. Kau muda, selama ini enggak beres, ya bagaimana beres? Ibadah aja enggak beres. Tuhan tunggu sampai benar-benar beres. Ibadah kita baik, penuh semua. Sungguh-sungguh. Nanti di situ waktu Tuhan menolong kita. Yang tidak kita sangka, tidak duga-duga. Kita hanya merasakan, mengatakan, loh ternyata Tuhan sudah tolong. Kita hanya memuliakan Tuhan. Ya, ayo kaum muda semua bangkit berdiri, main musik juga. Ayo, kali ini ada yang mengganjal di hati. Tadi 3 dosa tadi yang seringkali mengganjal, kejahatan, kenajisan, kebencian. Jangan saudara pendam, jangan. Ada rasa tidak suka, ayo bereskan. Mana tahu ini waktu Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau berkeras, mana tahu sudah tidak ada waktu lagi nanti bagi kita. Jangan seperti Firaun, jangan. Melembut kita. Angkat 2 tangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak tak beres kami Tuhan. Mulai hamba sebagai gembala juga. Masih banyak tak beres kami Tuhan. Mata kami, pelayanan di pekerjaan banyak tak beres. Di studi juga Tuhan. Di rumah tangga sering tak beres Tuhan. Tempat tidur tak beres Tuhan. Ampuni, sucikan kami Tuhan. Dengan darah-Mu ampuni Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Tolong kaum muda Tuhan.
Yang sudah jahat najis sekalipun angkat malam ini Tuhan. Engkau angkat kami Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Kami berdoa buat orang tua yang sudah mendidik membesarkan kami. Dimanapun mereka, di kampung, di daerah, di mana saja. Bahkan yang bersama kami pun tolong semua. Jerilah pengorbanan mereka, berkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang pernah mendidik kami di daerah dimanapun, berkati. Jerilah doa-doa mereka, berkati Tuhan. Nikah mereka, pelayanan, berkati semua. Baik guru-guru juga tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak kaum muda yang belum bisa ibadah malam ini, dimanapun mereka, mungkin di tempat-tempat dosa malam ini, tolong jamah mereka. Satu waktu bisa kembali beribadah Tuhan. Adik kami, kakak kami dimanapun, jamah Tuhan mereka bisa setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian. Ayo. Seperti pelangi sehabis hujan tadi ya, seperti pelangi sehabis hujan. Kita beri korban persembahan kita. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, tertutup awan tebal. Namun kasih-Mu yang tetap, oleh janji-Mu yang kekal, janji-Mu seperti pelangi seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku, di balik dukaku telah menanti harta yang tak puji Tuhan. Besok ibadah raya masuk jam 8.30 ya, besok 8:30 pagi ya. Ajak teman-teman, tetapi tetap jaga protokol kesehatan. Jadi mulai hari ini kita tidak pakai spon dulu ya, yang biasa memang selalu dari dulu pakai spon untuk mencatat berlutut. Tapi karena keadaan sekarang, karena tidak ada jaringan jadi jemaat ke gereja agak lebih bertambah. Jadi tidak usah pakai spon. Untuk itu untuk apa? Semua untuk perempuan juga ya, untuk karena jarak kursi agak jauh, bawa penutup rok. Kalau yang di sini bisa, kalau tidak ada bisa pakai yang di sini, tapi kalau berganti-ganti kan tidak baik juga ya. Bisa ngerti ya? Kalau belum berganti-ganti kan sama saja nanti ya. Ya kita juga harus waspada ya, jaga kesehatan tetap ya, jaga protokol kesehatan. Karena jaraknya, kalau kursi rapat sih tidak terlalu ya, tapi karena kursi gini ya kita harus perempuan khususnya ya, bahwa kalau sudah rok panjang tidak usah, tapi kalau agak pendek bawa penutup roknya ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari itu pengumuman. Terus kita doakan ya anak-anak yang mau kuliah, yang mulai dari masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita doakan semua biar Tuhan tolong. Mari bangkit berdiri, ayo kita segera menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah kemurahan-Mu. Kaum muda Tuhan tolong semua. Perjodohan satu dalam pengajaran benar, beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Jika tidak sesuai kehendak-Mu Tuhan, batalkan kaum muda. Tidak batalkan Tuhan, jika sesuai kehendak Tuhan jadi semua. Terima kasih Tuhan, beri perjodohan yang terbaik bagi kaum muda. Yang mau masuk sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah juga Tuhan tolong juga. Yang mau mendaftar kuliah juga Tuhan tolong. Misal juga tolong juga, mohon kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wevo juga, Fani juga, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Baik juga Putri Pasaribu juga, Agnes juga tolong. Yang mau tes ikatan dinas statistik di BKN juga.
Jika Tuhan kendaki tanggal 24 Mei, Tuhan tolong juga. Baik yang menyusun skripsi juga Tuhan tolong juga. Robi Tuhan tolong juga. Mohon kasih-Mu. Tira juga tolong juga Tuhan. Sarayoku, Monika juga tolong. Semua bisa selesai dengan baik untuk kemuliaan bagi Tuhan semua. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuh dalam tangan-Mu. Baik Nadine juga, jika Tuhan kendaki mau masuk SMA di Malang juga. Pengurusan berkas-berkas tolong semua. Yang lain juga Tuhan campur tangan. Yang di Jayapura dimanapun semua Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Buka jalan Tuhan. Nyatakan kasih kemurahan-Mu. Tetapi terutama bisa setiap ibadah tergembala Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih. Yang mau masuk polisi juga tolong semua. Yehezkel juga tolong. Ronald juga tolong semua. Kami bawa dalam tangan kasih kemurahan. Biar sesuai kehendak Tuhan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaum muda yang masih merokok, mabuk, minum, judi, narkoba sekalipun jamah mereka. Tuhan beri kesempatan bertobat kembali kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan. Ibadah besok Kau hadir, bukakan firman-Mu. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, seru doa kami, semua kami panjatkan kepada Tuhan. Perjalanan pulang jauh dekat lindungi sertai. Mara bahaya kecelakaan maut kami usur semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua Tuhan. Ayo sebelum pulang, ada yang tidak beres, mungkin pelita mahta tidak beres dalam nikah, dalam keluarga, pada orang tua, seringkali tidak sopan kita. Jangan, itu tidak baik. Ayo mungkin jalan tidak beres dalam keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan. Ayo bahkan tempat tidur mungkin sudah jatuh. Ayo mari, masih ada harapan, masih ada kesempatan. Ayo angkat dua tangan kembali. Terima kasih Tuhan. Biar kami pulang dengan tenang Tuhan. Hati kami tidak menuduh lagi Tuhan. Hati kami damai Tuhan. Yang belum beres, semua kami bereskan malam ini Tuhan. Mulai sikap kami yang tidak baik, tidak sopan, mulai hamba ampuni Tuhan. Kami semua ampuni kami Tuhan. Kami mau untuk diubah lebih baik Tuhan, sampai mengalami kemanisan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Biarlah berkat, cinta kasih damai sejahtera dari persekutuanlah Bapa Sang Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.